Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-67, meledaknya cakra mini Kurama. Adegan dimulai kembali dengan tim 10 dan Himawari telah berhasil menjauh dari kejaran Jura. Setelah mendarat di pinggiran Konoha, mereka merasa lega namun tidak lengah. Shikadai, sebagai pemimpin tim, memberikan arahan, sepertinya kita sudah jauh dari mereka, tapi sebaiknya kita tetap berhati-hati. Mereka itu mampu merasakan cakra ekor 9 dari jarak yang sangat jauh. Kita tidak boleh meremehkan kemampuan mereka. Inojin dan Chocho yang berada di sampingnya, mengangguk paham, menunjukkan keseriusan mereka dalam menghadapi situasi ini. Himawari, meskipun turut dikejar, merasa bersalah atas kesulitan yang dia timbulkan pada teman-temannya. Maafkan aku karena membuat kalian repot, ucapnya dengan nada penyesalan. Chocho dengan tegas menanggapi, Himawari, itu tidak apa-apa, itu sudah menjadi bagian dari tugas kami. Selain itu, kita adalah teman, dan kita saling menjaga satu sama lain. Inojin menambahkan dengan senyuman, kami sudah terbiasa dengan tantangan seperti ini, jadi tidak perlu khawatir. Yang terpenting sekarang adalah untuk tetap bersama dan melindungi satu sama lain. Tim 10, sejak era To Blue Vortex, telah menjadi penjaga setia dan melatih Himawari, menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan. Meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, mereka tetap solid dan siap menghadapi apapun yang akan datang dalam perjalanan mereka bersama. Di sisi lain, saat Jura mulai merasakan cakra ekor 9 kembali, dia merenung sejenak, lalu berkata, mereka sudah berhenti terbang di langit Konoha. Kita harus segera bergegas menemui mereka. Hidari, dengan ekspresi kebingungan, bertanya, apakah mereka benar-benar tidak berniat untuk melepaskan gadis itu begitu saja? Jura dengan santainya menjawab, mungkin ada sesuatu yang istimewa dalam ikatan manusia, sesuatu yang membuat mereka begitu erat bersatu dan saling melindungi. Itulah yang membuatnya begitu menarik. Hidari tampak tertarik dengan pernyataan Jura, apa yang dimaksud dengan ikatan manusia? Jura menjelaskan dengan santai, ikatan manusia adalah konsep psikologis yang merujuk pada hubungan antara individu dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan mental dan emosional mereka. Ini mencakup hubungan keluarga, persahabatan, dan keterlibatan dalam komunitas. Hidari mengangguk paham, aku rasa aku mulai mengerti sekarang. Setelahnya tanpa berlama-lama, mereka berdua bergegas menuju ke arah Himawari, siap untuk menyusul dan menangkapnya. Di kantor Hokage, suasana tegang terasa saat Shikamaru mulai berdiskusi dengan Ino tentang keberadaan penyusup. Ino dengan serius menjawab pertanyaan Shikamaru. Mereka mulai bergerak ke arah tim 10 dan Himawari, ini berbahaya. Shikamaru, dengan ekspresi khawatir, menanyakan langkah selanjutnya, tidak adakah cara untuk memperlambat mereka? Dan di mana Kawaki berada saat ini? Ino merespons dengan cepat, dia berada di dekat gerbang utara. Tanpa ragu, Shikamaru langsung mengambil tindakan, cepat, hubungkan aku dengan Kawaki. Ino segera menyalurkan panggilan tersebut, membiarkan Shikamaru memberikan arahan langsung pada Kawaki. Dengan nada tegas, Shikamaru meminta, Kawaki, ini Shikamaru. Segera bergegas dan hentikan mereka. Saat ini, lupakan masalahmu dengan Boruto. Kawaki, meski enggan, menyetujui permintaan tersebut, kalian memang sangat menyebalkan, tetapi ya sudahlah, aku akan ke sana. Dengan itu, Kawaki dan Delta bergerak cepat menuju lokasi untuk memberikan bantuan pada tim 10. Di tengah rumitnya situasi Konoha, Koji melangkah masuk melalui sisi selatan desa, berusaha mengejar jejak Kawaki. Dengan sabar, dia mengarahkan kodok pengintainya untuk menelusuri setiap sudut desa, memastikan tidak ada satupun tempat yang luput dari perhatiannya. Dalam benaknya, Koji merenung tentang kompleksitas situasi yang dihadapi oleh Boruto dan Kawaki. Efek resonansi karma yang mereka alami menjadi bumerang yang mengancam Boruto.
Resonansi tersebut tidak hanya membuat karma Boruto ikut aktif, tetapi juga membawa risiko besar bagi Boruto, terutama dalam hal kehilangan kendali terhadap tubuhnya yang bisa dimanfaatkan oleh Momoshiki. Dalam upayanya untuk memastikan keselamatan Boruto, Koji tahu bahwa menemukan dan mengawasi Kawaki menjadi salah satu prioritas utama. Sementara itu, Koji terus memusatkan perhatiannya pada tugasnya, menyusuri setiap sudut Konoha dengan teliti. Dia menyadari bahwa Kawaki, dalam pandangan Boruto dan dirinya sendiri, merupakan penghalang bagi tujuan mereka. Dengan karma yang saling terhubung, tindakan Kawaki bisa memiliki dampak besar, bahkan mengancam stabilitas Boruto secara pribadi. Koji yakin bahwa keberadaan dan pergerakan Kawaki harus dipantau dengan ketat untuk mencegah kemungkinan ancaman terhadap Boruto dan keselamatan desa. Dengan pikirannya yang fokus pada misi tersebut, Koji terus menyusun strategi untuk menahan pergerakan Kawaki tanpa menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Baginya, menemukan keberadaan Kawaki adalah langkah awal yang penting dalam memastikan keamanan bagi Boruto. Adegan kembali lagi ke tempat tim 10 dan Himawari, mereka yang sedang beristirahat sejenak dari kejaran para Shinju. Tidak lama setelah itu, para shinobi Konoha yang menjadi bala bantuan yang dikirim Shikamaru mulai berdatangan. Mereka terlihat letih, namun tekad untuk melindungi Himawari tetap menguatkan semangat mereka. Namun, dalam sekejap, suasana damai itu berubah menjadi kericuhan ketika Hidari, dengan gerakan yang cepat, menyerang Inojin dari belakang dengan pukulan keras, mengirimnya terpental jauh. Teriakan kejutan dan kepanikan langsung memenuhi udara, sementara Shikadai dengan cepat berusaha mengorganisir pertahanan mereka. "Apa? Kenapa mereka sudah berada di sini?" gumamnya, mencoba memahami situasi yang mendadak itu. Ternyata, Hidari menggunakan tanda cakarnya untuk berpindah tempat berada di tengah-tengah mereka. Serangan tak terduga itu membuat beberapa shinobi yang ada di sekitar terkejut dan bingung, bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, Jura dengan keahliannya, segera bertindak. Dengan teknik elemen kayunya, langsung menyerang semua shinobi Konoha tersebut. Meski demikian, serangan mendadak tersebut telah menelan korban, beberapa shinobi dari bala bantuan yang dikirim Shikamaru tewas dalam sekejap, menyisakan hanya tim 10 dan Himawari. Kehadiran musuh yang tiba-tiba dan kemampuan tak terduga mereka menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana mereka bisa berhasil menahan serangan mendadak ini, dan apakah mereka mampu untuk terus melindungi Himawari dari ancaman yang semakin dekat. Jura dengan cepat mengambil langkah untuk menangkap Himawari dengan teknik elemen kayunya, menambah ketegangan dalam pertempuran yang semakin memanas. Melihat ancaman yang mendekat, Shikadai dan Chocho segera merespons dengan bergerak menuju Himawari untuk memberikan pertolongan. Namun, usaha mereka terhenti ketika Hidari tiba-tiba muncul, menghalangi upaya penyelamatan mereka. Dengan kecepatan yang sangat cepat, Hidari menerjang Shikadai dan Chocho, menjatuhkan mereka dengan keras ke tanah, memutuskan upaya penyelamatan itu sebelum sempat berhasil. Tertatih bangkit, Shikadai mengekspresikan keputusasaannya saat ia menyaksikan Himawari terjebak dalam jeratan elemen kayu Jura. Namun, sebelum keputusasaan benar-benar merasuk, kejadian tak terduga pun terjadi. Sebuah aura berwarna oranye tiba-tiba menyelimuti pohon yang menjerat Himawari, diikuti dengan ledakan besar yang mengguncang seluruh area. Dalam kekacauan itu, muncullah sosok Himawari yang diselubungi oleh cakra Kurama, menyiratkan kemungkinan bahwa kekuatan dari cakra mini Kurama dalam dirinya akhirnya telah terpanggil. Apakah ini akan menjadi perubahan penting dalam dinamika pertempuran, dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi kelanjutan dari pertarungan yang tengah berlangsung? Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-67, Meledaknya Cakra Mini Kurama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.